Jumpa lagi dengan Podcast Dadakan. Mari dengar podcast dadakan hadir untukmu setiap waktu tanpa ragu, teman bicara kala sendu. Saya Aisyah Lutfianur dengan rekan saya Putri Alivia. Kami akan menjadi host untuk mengajak para pemirsa berbincang mengenai hal-hal yang sedang tren saat ini dari awal hingga akhir. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mengajak untuk berbincang tentang isu-isu yang sedang ramai dibicarakan. Namun masyarakat masih belum peduli tentang hal itu, yaitu masalah sampah yang ada di Pemalang. Nah, untuk menemani perbincangan kita kali ini, tentunya kita akan mengundang dua bintang tamu, yakni dari seorang pekerja pengelolaan sampah dan seorang pembuat pengrajin dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Siapa yang akan kita undang pada kesempatan kali ini? Langsung saja, ini dia Kak Meta dan Kak Kaila. Halo Kak, hai Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat Kak. Gimana kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Sebelum berpanjang-panjang ke intinya, kita mau bertanya dulu nih, gimana perasaan kalian bisa dengan podcast ini? Dari kami tadi seneng banget ya kan, langsung sudah mengundang kami di acara Podcast kali ini. Dan kita akan sharing ya Kak tentang masalah sampah yang ada di Pemalang. Senang sih Kak, karena menurut saya ini bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini sadar dengan adanya sampah-sampah dan bisa mengolah. Dengan adanya podcast kali ini akan mengurangi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Wah, keren sekali. Sepertinya kalian sangat peduli dengan masalah sampah di Pemalang ya. Ya, betul Kak. Nah, Pak Kaila sendiri katanya pengelola TPS yang ada di Bojongmata ya Pak? Iya Kak, benar. Saya pengelola TPS di Bojongmata, tepatnya di Jalan Kalimata Bojongmata. Saya di sini sudah bekerja selama 3 tahun dan saya bertugas sebagai pengelola dan memilah sampah. Nah, Kak Meta sendiri katanya suka membuat kerajinan-kerajinan dari barang bekas ya? Kalau itu yang benar Kak, saya dari kecil suka buat kayak kerajinan-kerajinan yang lucu gitu. Dan nanti saya kan punya karyawan, nah saya berjual belikan untuk masyarakat bawah. Contoh produknya itu apa aja Pak? Kalau saya yang bikin ya, biasanya saya buat kayak pas bunga, terus kayak bikin prototipe tanaman hidroponik, terus celeng-celeng yang lucu. Nah, berarti kan kalian ini sudah tahu kondisi situasi di Pemalang ini kan. Menurut kalian tuh kondisi Pemalang itu gimana sih dengan perihal sampah itu? Sesuai yang kita lihat ya Kak, di Pemalang ini kan masih tergolong sampah-sampah di jalan masih belum bersih dan bersihkan ya. Dan itu kita sangat memprihatinkan dalam keadaan tersebut. Sebisa mungkin kita sebagai masyarakat harus peduli akan hal itu. Berarti masih banyak masyarakat yang suka buang sampah sembarangan ya? Ya Kak, benar masih banyak kan buang sampah sembarangan karena mungkin TPS-nya itu tidak terlalu kecil dan tidak memadai semua sampah-sampah itu, dan masyarakat sampai bingung sampai buang kemana lagi selain di TPS. Akhirnya mereka itu buang di jalanan seperti yang kita lihat itu di Jalan Kaligula. Sampah semua pada berserakan di jalanan dan itu akan membahayakan bagi pengendara. Itu kan benar sangat membahayakan. Ya mungkin bisa masyarakat sekitarnya juga akan bergabungan kan. Berarti kalau misalkan dari selain warga, apa aja sih faktor atau penyebab yang membuat sampah-sampah berserakan? Ya mungkin ini ya namanya TPS-nya kan udah saya jelaskan. TPS-nya kecil gitu, jadi masyarakat itu bingung mau buang kemana gitu Kak. Keterbatasan TPS ya, terus juga yang mengangkut sampah-sampah ini juga kurang gitu loh Kak. Kalau dari pemerintah, kira-kira kalau menurut saya pemerintah itu kan sekarang masih belum bisa melihat dan memperhatikan
mungkin TPS lainnya kurang memfasilitasi yang memadai bagi masyarakat di Jawa. Jadi masyarakat walaupun sudah disediakan tempat sampah untuk tidak membuang sembarangan, tapi masyarakat masih belum sadar itu. Jadi pemerintah yang masih kurang dulu memberikan fasilitas yang baik. Nah, kalian kan tahu sendiri ya, kondisi sampah di Pemalang itu sangat mengganggu masyarakat karena baunya mungkin salah satunya. Menurut kalian tuh gimana sih cara mengelola sampah biar tidak menumpuk? Kalau saya itu kan tugasnya pemilah sampah, jadi itu saya itu mungkin akan menyiapkan dua sampah mungkin untuk masyarakat, untuk organik sama organik. Biar itu, jadi kalau saya itu akan memilahnya lebih gampang gitu loh Kak, lebih gampang itu juga ya lebih baik gitu. Contoh sampah organik itu apa aja Kak? Contohnya ya sisa makanan gitu Kak, sisa makanan, terus kayak bola-bola gitu yang udah pada busuk ataupun apa. Sama yang organik itu tuh ada botol plastik, ada plastik gitu. Jadi kalau organik itu yang bisa terurai dengan sendirinya misalnya waktu, tapi kalau yang anorganik itu yang nggak bisa lalu kalau biasanya Kak Meta ini kan suka mengelola ya, itu barang-barang yang anorganik di apa? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Kayla ya, Kak Kayla bertugas untuk memilah sampah dan Kak Kayla mengirim tugas saya untuk Kayla untuk mengolahnya. Nah kalau misalnya kan jenis-jenis sampah kan macam-macam ya, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah kalau sampah yang anorganik kan kayak botol plastik, biasanya saya ambil contoh nih, saya biasanya buat tas bunga, celengan untuk diperjualbelikan. Nah saya kan mempunyai karyawan, kebetulan itu kan bisa menghasilkan penghasilan untuk karyawan-karyawan tersebut kan, jadi produknya bisa lebih bermanfaat ke masyarakat. Kalau sampah yang organik, nah kalau sampah organik kan saya berpisah tadi dengan sampah organik. Nah sampah organik ini kan kayak misal sayuran, kulit buah itu saya taruh di dalam wadah kompos gitu. Nah saya timbun kalau saya timbun dengan daun sayur dan tanah, lalu saya aduk dan aduk secara berkala dan harus kelembabannya harus tetap terjaga Kak. Nah itu juga bisa buat pupuk juga kan dan eco-friendly. Terus kan untuk prosesnya itu lama dan membutuhkan banyak tenaga gitu kan Kak. Emang mereka mendapatkan keuntungan dari situ? Keuntungan masih untung ya Kak, karena kan saya punya karyawan banyak. Nah, nanti setiap karyawan itu kan menjual ke masyarakat. Terkadang masyarakat awam itu kan kurang banyak minat ya untuk membeli kerajinan. Karena kan di zaman sekarang kan modern apa orang tuh beli barang yang lucu impor dari Korea atau dari mana gitu kan. Tapi alhamdulillahnya masyarakat Pemalang tuh masih bisa membeli barang bekas gitu untuk ya kan bisa di tempat berguna, tempat pensi atau penampungan celengan gitu kan. Dan kalau misalkan untuk penghasilan untung, karena nanti saya akan dibagi oleh karyawan, beberapa karyawan itu. Nah biasanya dalam sebulan itu omsetnya berapa? Kalau dalam sebulan ini kan karyawan banyak ya Kak, jadi per karyawan itu biasanya menghasilkan sebulan sampai 3.500. Nah itu tuh mulai saya bagi 30%-nya untuk mereka. Tapi kalau mereka bisa menghasilkan dan menghabiskan kerajinan tersebut, nanti saya akan kasih lebih banyak bonus untuk mereka. Berarti seperti itu kan ya. Kalau Pak Karno biasanya per bulan dapat keuntungan nggak? Kalau saya itu tidak dapat keuntungan karena kan saya pemilah sampah lalu dikirimkan oleh kepada pemerintah kami daur ulang. Jadi tidak mendapat keuntungan ya Pak. Dengan banyaknya omset yang besar itu, kita sering merasa lelah nggak sih? Kalau lelah pasti lelah, tapi saya
mengolah sampah gitu. Jadi itu kan untuk bermanfaat untuk kita dan lingkungan sekitar. Nah, saya juga punya buku itu kepedulian untuk lingkungan malam nih. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan gitu, siapa lagi ya? Jadi selain memanfaatkan barang-barang bekas juga menciptakan lapangan kerja ya. Sendiri tengah merasa kan wajar ya kak, saya sudah terbiasa untuk mengolah sampah di TPS, jadi saya dibawa enjoy aja. Bagaimana sih cara kalian Bagaimana sih cara kalian menginspirasi para masyarakat supaya bisa mendaur ulang sampah, memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa dibuat kerajinan? Bagi saya ya, mulai sekarang kita harus betul-betul kita tidak tahu dampaknya seperti apa, dan kita harus mulai dari hal yang kecil aja deh kak ya, membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan oleh pemerintah kan. Itu pun juga pasti di hospital atau di desa di kota kan sudah disiapkan tuh tempat sampah yang ada di jalanan atau di mana gitu ya. Jadi penting banget buat menjaga kelestarian lingkungan dan lingkungan kita yang kita kembali bersih yang asli untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini kan masih butuh kerjasama ya antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut kakak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau harapan kalian kepada pemerintah agar dapat lebih berpikir ya? Bagaimana pemerintah hanya memandang di mata atau di saya sudah diketahui sebenarnya, belum masuk ke dalam pelosok itu. Nah, seharusnya pemerintah kan harus bisa mengeksplor daerah-daerah yang berpengaruh yang membutuhkan TPS untuk membuang sampah. Kan TPS kan biasanya di setiap tempat atau di tempat daerah kan itu dikasih satu-satu. Jadi kan masih belum efektif dan efisien untuk menampung banyak, karena kita tidak tahu jumlah penduduk yang ada di Pemalang itu sangat banyak dan perharinya bisa mengeluarkan sampah yang sangat banyak. Jadi pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakat untuk selalu peduli terhadap lingkungan dan selalu memberikan penyuluhan ke masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kan kalau orang dewasa kan mungkin bisa ya memahami dan menyadari betapa pentingnya membuang sampah dan lain-lain. Nah bagi anak-anak kan mereka belum cukup dulu, jadi belum tahu nih, misalkan mereka habis makan permen atau aja, pasti kan mereka membuang sampah sembarangan. Lalu gimana sih apa edukasi untuk anak-anak supaya sejak itu mereka tahu membuang sampah bertempat seperti yang sudah kita tahu atau melakukan apa sesuai dengan tuntutan orang tua kan? Jadi sebagai orang tua sepatutnya harus bisa mengajarkan anak-anaknya dari mulai usia jadi orang tua harus bisa mengedukasikan anaknya untuk selalu membuang sampah di tempat yang sudah tersedia. Jadi tidak sembarangan kadang-kadang membuang permen atau plastik masker dan mengatasi masyarakat yang suka membuang sampah-sampah di sungai itu mungkin ya kak udah menang dari kayak tulisan itu tidak boleh membuang sampah di sini ya primata gitu. Tapi kan biasanya itu walaupun sudah diterapkan oleh lawan masih banyak warga yang memperbanyak membuang sampah sembarangan di sungai. Menurut kalian tuh apa sih gimana yang sekitar untuk orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai? Saya dengar ya, tapi saya nggak begitu tidak lingkungan ya, apalagi masalah sampah yang sangat besar dampaknya dari lingkungan. Nah saya kalau ada warga masyarakat yang melanggar dan membuang sampah sembarangan ke jalanan atau mana, itu akan diterima oleh bahaya dari
yang dari masyarakatnya sendiri ya kan Kak, yang tidak bisa mematuhi kan, yang melanggar sendiri itu mungkin sering tak. Kan kalau membuang sampah sembarangan penanganannya kan juga bisa ya, terus juga bisa banjir gitu kan Kak. Lebih menggunakan biaya itu. Nah biasanya selain membuang sampah di sungai itu, biasanya orang-orang di pelosok yang jauh dari tempat TPS biasanya membakar sampahnya ya. Menurut kalian ini itu juga sih berbahaya dari lingkungan sekitar? Menurut saya sih Kak, sangat berbahaya kan pastinya, karena kan pembakaran sampah itu apalagi di lingkungan itu kan pasti kan udaranya polusi, itu juga bisa yang warga di sekitar itu bisa terkena penyakit jantung, terus juga terganggu paru-parunya atau pernapasannya. Kalau menurut saya ya, kalau yang membuang sampah terus dibakar gitu kan, hasilnya sangat berbahaya banget bagi lingkungan. Karena itu kan kayak polusi yang kotor. Nah biasanya kan dampaknya kan ke lingkungan atau ke pemukiman tadi sekitar ya. Jadi bisa kalian mempengaruhi kita itu besar dan ya dampaknya banget gitu. Untuk Kak Kayla yang sebagai pengelola sampah itu kan pastinya sangat berbahaya karena harus menghadapi sangat penyakit. Biasanya itu menggunakan perlindungan diri apa aja sih? Kalau saya itu menggunakan sarung tangan pastinya agar tangannya dari kayak penyakit bakteri sampah-sampah tajam ya ada. Juga saya menggunakan masker biar ya karena udaranya kan bau kan di sampah itu, jadi itu agar pernapasannya kita itu tidak terganggu. Ada yang tertarik, ada yang enggak, kembali lagi ke dirinya masing-masing ya Kak. Kalau dia kadang kan sebenarnya juga masyarakat sekitar masih malas gitu untuk adanya sadar sama gitu. Jadi kadang itu ada yang berminat, ada yang enggak. Ada nggak sih Kak yang berhubungan kalau sebenarnya saya kurang tahu ya Kak, karena kan kita juga tapi kalau karena kan kita kan kurang tahu itu ya Kak, karena pembakaran sampah itu juga pastinya kalau sering diabaikan oleh masyarakat. Mungkin juga ada dari warga sekitar kayak ini lah kayak kalau saya sendiri itu suka dukanya adalah pastinya kalau suka itu bisa kayak masyarakat ini kayak buang sampah gitu ya. Sebenarnya kalau sungai itu biasanya saya itu suka kalau masyarakat itu biasanya buang sampah pada tempatnya gitu, kayak gitu. Terus kalau di tempat itu mungkin capek gitu ya. Jadi kalau bahas kalau Kak Kayla sendiri pasti mengalami penyakit itu sendiri kan, jadi saya kan sehari-hari saya bekerja di pengelola itu kan tersebut, pengelola TPS tersebut, jadi itu mungkin dalam minggu biasanya saya ada penyakit gatal itu karena walaupun sudah memakai sarung tangan kan obat juga kan di dalam tangan itu kadang gatal-gatal gitu Kak, tapi efeknya dikarenakan itu ya. Apa sih harapan kalian buat orang-orang masyarakat yang masih malas membuang sampah pada tempatnya? Menurut saya mulai dari sekarang kita harus lebih peduli lagi sama lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan tidak
yang kita menjadi impian itu bisa terjadi ya berhasil longsor itu merupakan dampak dari ulah manusia sendiri yang menyiksa sadar akan sampah. Ya benar kak gitu karena kan kita kan juga pastinya ada pengunjung dari daerah lain kan kak pada datang ke sini kalau melihat sampah berserakan di jalan kan itu tidak enak dipandang jadi itu mari warga Pemalang itu agar membuang sampah pada tempatnya. Baik terima kasih teman-teman baiklah sepertinya sudah banyak kita berbincang-bincang dengan mereka ya. Terima kasih sudah hadir di podcast ini dan terima kasih juga penonton yang sudah setia menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Jadi untuk para pemirsa yang berbahagia, ayo kita mulai peduli dengan lingkungan kita, mulai dari hal kecil, sebatas membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah, dan ikut mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Mari dengar Kodam Podcast tak akan hadir untukmu setiap waktu tanpa